Gimana semuanya masih semangat ya untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, kita dapat lancar dalam belajar pada hari ini ya. Nah, selain berdoa, sebelum belajar kita juga harus bersemangat loh. Mari kita bersemangat bersama. Nanti ketika ibu mengucapkan halo teman-teman, gimana kabarnya? Silahkan kalian semuanya menjawab alhamdulillah, aku sehat, aku kuat, Allahu Akbar. Bisa ya teman-teman? Sekali lagi kita mencoba bersama. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku sehat, aku kuat, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di kota Madinah. Nah, pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini terdiri dari 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang keagamaan, yang kedua yaitu bidang sosial, yang ketiga yaitu bidang ekonomi, dan yang keempat yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Tahun 622 Masehi, beliau hijrah ke Madinah. Beliau ini hijrah ke Madinah memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu menyiarkan agama Islam, dan yang kedua yaitu membina masyarakat di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW ini hijrah ke Madinah bersama kaum muhajirin yang berasal dari kota Mekah. Nah, untuk lebih lengkapnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah di 4 bidang tadi ya. Pembinaan di bidang agama. Pembinaan yang pertama yaitu pembinaan di bidang agama. Pembinaan di bidang agama ini ditandai dengan berdirinya Masjid Nabawi di kota Madinah. Masjid ini didirikan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat ibadah untuk beribadah bagi umat muslim di Madinah. Selain itu, masjid ini juga digunakan sebagai tempat untuk mencari ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Dan juga Masjid Nabawi ini sampai sekarang masih sering dikunjungi dan juga selalu dikunjungi oleh umat Islam di seluruh dunia ketika mereka melakukan ibadah haji ataupun umrah. Pembinaan di bidang sosial. Pembinaan yang kedua yaitu pembinaan di bidang sosial. Pembinaan di bidang sosial ini ditandai dengan adanya jalinan persahabatan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Jadi kaum muhajirin itu adalah kaum yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW ketika ia hijrah ke Madinah. Nah, kaum ansor adalah kaum asli dari kota Madinah. Kenapa kaum ini dinamakan kaum ansor? Karena ansor sendiri itu artinya penolong. Jadi kaum ansor ini dinamakan kaum penolong karena ketika Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya tiba di kota Madinah, mereka disambut dengan baik oleh kaum ansor. Dan Rasulullah SAW selalu mengedepankan prinsip persahabatan berdasarkan ukhuwah Islamiyah. Nabi Muhammad SAW menerapkan yaitu beberapa prinsipnya. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, yaitu adanya toleransi antara umat. Yang keempat, yaitu mencintai dan menjaga lingkungan di sekitar. Dengan adanya pembinaan di bidang sosial ini, maka masyarakat di kota Madinah menjadi aman dan sejahtera. Pembinaan di bidang ekonomi. Pembinaan yang ketiga adalah pembinaan di bidang ekonomi. Pembinaan di bidang ekonomi ini ditandai dengan berdirinya pasar di kota Madinah. Pada awalnya, kaum Ansor adalah seorang petani yang bekerja di ladang, sedangkan kaum Muhajirin adalah seorang pedagang, dan juga Nabi Muhammad ini juga seorang pedagang ya teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad mengajak kerjasama antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor untuk membangun perekonomian di kota Madinah. Kaum muhajirin ini mengajari bagaimana cara berdagang yang baik kepada kaum ansor, sedangkan kaum ansor ini mengajari bagaimana cara berladang dan bercocok tanam yang baik kepada kaum muhajirin. Dengan adanya pasar ini juga menjadi
salah satu aspek utama perkembangan ekonomi di kota Madinah. Rasulullah SAW mempunyai prinsip dan juga menerapkan prinsip ini kepada para pedagang di pasar untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Prinsip Nabi Muhammad SAW ini ada 3. Yang pertama yaitu berdagang dengan jujur, yang kedua yaitu tidak memonopoli perdagangan, dan yang ketiga pedagang bebas dari sewa. Selain pasar, Rasulullah SAW juga mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal ini dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan zakat, untuk menyalurkan infak, dan juga menyalurkan sedekah, sehingga semua umat Islam bisa merasakan bagaimana kesejahteraan dan menikmati kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembinaan di bidang pertahanan dan keamanan. Pembinaan yang keempat yaitu pembinaan di bidang pertahanan dan keamanan. Pembinaan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melindungi masyarakat di kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy dari kota Madinah. Pembinaan di bidang pertahanan keamanan ini ditandai dengan dibentuknya pasukan Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pasukan Islam ini kemudian melindungi kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy. Beberapa serangan dan peperangan yang terjadi di kota Madinah itu sangat banyak, dan beberapa di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Perang Badar, yang kedua Perang Uhud, dan yang ketiga Perang Khandaq. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Perang ini diikuti oleh 300 pasukan muslim dan 1000 pasukan kafir. Perang ini dimenangkan oleh umat Islam ditandai dengan meninggalnya Abu Jahal. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Perang ini diikuti oleh 700 pasukan muslim dan 3000 pasukan kafir. Pada perang ini, Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit dan dilarang untuk turun sebelum mendengar perintahnya. Namun, pasukan ini kemudian turun sebelum mendengar perintah Rasulullah SAW, dan akhirnya pasukan Islam mengalami kekalahan. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Pada perang ini, pasukan muslim membangun parit yang mengelilingi kota Madinah. Pada perang ini diikuti oleh 10.000 pasukan kafir dan 3.000 pasukan muslim. Pada perang ini dimenangkan oleh pasukan muslim karena pasukan kafir tidak bisa masuk ke kota Madinah akibat adanya parit yang sangat besar yang mengelilingi kota Madinah, dan atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengirimkan badai yang memporak-porandakan perkemahan pasukan kafir. Nah, seperti itu tadi ya penjelasan dari Ibu tentang upaya pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dari pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah ini, kita dapat mengambil pesan moral. Yang pertama, sebagai umat muslim kita harus selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan kewajibannya, kemudian melakukan sholat dan diusahakan melakukan sholat berjamaah di masjid ya. Untuk yang kedua yaitu kita harus selalu mengedepankan persaudaraan Islam, dan juga kita harus menjalin persahabatan dengan semua orang, baik itu umat beragama Islam maupun bukan, dengan mengedepankan prinsip toleransi. Untuk pesan moral yang ketiga yang dapat kita ambil yaitu ketika kita melakukan pekerjaan, kita harus selalu mengedepankan kejujuran. Dan yang keempat, walaupun kita berbeda, tapi kita tidak boleh saling bermusuhan, dan juga kita harus saling menghormati orang lain, dan juga kita harus saling menghargai orang lain. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semuanya bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan, dan semoga kalian semua bisa mengambil hikmah di balik materi pada hari ini, sehingga kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian ya. Baik, sekian video yang dapat Ibu sampaikan. Tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.